Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini?
Baik, betul sekali. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda di sekitarnya yang memiliki apa, Mbak? Yang memiliki Sifat khusus. Betul sekali. Ada yang tahu tidak apa itu gravitasi? Apa itu gravitasi? Oke, Mbak Suci. Apa itu gravitasi? Siapa yang tahu? Ayo, apa itu gravitasi? Tarikan. yang menyebabkan benda bergerak. Iya, betul, betul sekali. Kemudian, apa manfaat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, Mbak Suci? Bisa digunakan sebagai penunjuk arah pada kompas. Bisa digunakan sebagai penunjuk arah dalam kompas, ya, di dalam jarumnya itu ya. Kemudian, ada lagi mungkin apa, Mbak Mira? Sebagai perekat pada penutup tas, dompet, dan pintu kulkas. Sebagai perekat pada dompet. Jadi nak dompetnya apa? Kalian pernah lihat mungkin dompetnya ibu kalian atau tas kalian yang ada besi kecil itu. Nah, jatuhnya kok merekat. Nah, itu adalah menggunakan apa? Menggunakan magnet. Nah, kita rekat kulkas. Nah, ketika kalian membuka kulkas itu terasa berat tidak? Terasa agak berat karena kalian menarik magnet, seolah-olah menarik magnet. Kemudian ketika menutup pintu kulkas menjadi rapat tidak? Rapat. Nah, itu
digunakan untuk mencegah benturan pada kendaraan. Digunakan untuk mencegah benturan pada kendaraan. Ada lagi? Mbak Amina ada? Digunakan pada tindakan ikat. Digunakan pada tindakan ikan. Betul sekali. Nah, kemudian apa toh tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya itu apa? Nah, guru bacakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui video pembelajaran benda yang elastis, peserta didik mampu mengidentifikasi gaya pegas di sekitar dengan benar. Itu masuk level pengetahuan kognitif C4. Kemudian melalui media benda konkret dan gambar, siswa dapat menemukan manfaat gaya pegas untuk kehidupan sehari-hari. Masuknya ke C6. Jadi nanti siswa dapat apa? Mengidentifikasi benda-benda yang elastis di sekitar kita itu apa saja loh. Nah, nanti kalian bisa menyebutkan setelah pembelajaran ini. Kemudian melalui benda konkret. Nah, benda konkretnya apa? Nah, nanti seperti ini misalnya bagikan karet. Nah, ini adalah benda konkret. Kalian sudah tahu kok apa itu artinya konkret? Tahu. Konkret itu benda yang nyata. Kemudian selanjutnya coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar banu. Banu itu sedang apa? Memanah. Nah, Bu, apa hubungannya memanah dengan benda pegas atau elastis ya, Bu? Apa hubungannya? Hubungannya apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Hubungannya apa? Hubungannya apa? Hah? Hubungannya adalah ini. Ini gambar apa? Busur. Busur ini, nah, di sininya itu ini terbuat dari apa? Dari benda yang elastis, sehingga benda tersebut ketika ditarik itu akan lentur, tidak putus. Nah, kemudian ketika dipasang busur panahnya, kita tarik, terus kita keluarkan, itu akan menghasilkan gaya pegas. Betul sekali. Nah, ini Banu dan Aga sedang belajar memanah. Saat Banu menarik busur anak panah, ia sudah menggunakan gaya pegas. Nah, busur panah terbuat dari benda yang elastis. Benda yang elastis artinya dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Biasa disebut juga benda yang lentur. Nah, benda yang elastis akan menghasilkan gaya pegas. Jadi ada hubungannya ya antara ini gambar orang memanah ini. Kemudian selanjutnya di sini ada pengertian gaya pegas. Bu Guru minta tolong Mbak Suci coba dibacakan tentang gaya pegas. Gaya pegas dihasilkan oleh sebuah benda elastis. Gaya tersebut terjadi karena pegas bersifat elastis dan lentur, sehingga memungkinkan kembali ke bentuk semula. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering melakukan gaya pegas. Gaya sendiri memiliki sifat yang dapat mengubah arah gerak, bentuk, juga posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkan. Baik, terima kasih Mbak Suci. Nah, jadi gaya pegas itu dihasilkan oleh sebuah benda yang elastis. Nah, gaya pegas itu karena pegas bersifat elastis dan lentur. Nah, sehingga memungkinkan terbentuknya semula. Nah, dalam kegiatan sehari-hari kita banyak melakukan gaya pegas tanpa kita sadari. Jadi gaya pegas itu dapat mengubah arah gerak, bentuk, juga
guru akan memberikan pertanyaan mengenai video yang telah diputar. Hai adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Bahasa On. Kali ini kita akan belajar IPS untuk kelas 4 dari kurikulum Merdeka di bab 3, gaya di sekitar kita. Kita akan bahas topik A mengenai pengaruh gaya terhadap benda di halaman 63 sampai 73. Yuk di-subscribe dulu, beri loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita lihat di sini ya, ada percakapan antara teman-teman kita. Kita mulai dari nih, sepertinya mereka sudah saling tarik menarik, tapi mengapa kelihatannya tidak ada yang bergerak? Nah, ya, artinya mereka sama kuat. Kedua tim mengeluarkan gaya yang sama besar. Lalu yang ini, hah, gaya? Apa sih maksudmu? Mereka sedang berlomba, bukan bergaya. Bukan gaya itu maksudku. Yuk nanti kita belajar mengenai gaya bersama-sama. Nah ini ya, jadi gaya itu bukan bergaya kalau lagi bertingkah gitu ya, atau berpose, bukan. Tapi gaya apa ya yang dimaksud? Nah yuk kita pelajari. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya saat kita melempar bola, menarik mainan dengan tali, bermain plastisin, atau membuka dan menutup pintu. Tahukah kalian, ternyata pada saat itu kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, kemudian memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas topik A ya, pengaruh gaya terhadap benda. Nanti ada topik sampai D, kita bahas satu persatu ya. Nah, pertanyaan esensial yang akan terjawab ketika kita sudah selesai mempelajari bagian ini. Yang pertama, apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Apa yang mempengaruhi gaya gesek? Dan apa manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari? Nah, kita lihat di sini ada percakapan antara teman kita. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan bekerja bersama. Nah, kemudian tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain? Yuk kita bantu Aga dan Zara mencari cara memindahkan kontainer mereka. Nah, pertama kita akan bahas gaya otot dan gaya gesek ya. Kira-kira cara apa yang bisa dilakukan untuk membantu Aga dan Dara? Kalian bisa memberikan ide untuk membantu kepada Aga dan Dara dengan melakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu lembar kerja sebelum memulai. Nah, carilah satu benda di antara yang ada di sekitar kalian. Benda ini akan kalian anggap seperti sebuah kontainer yang dimiliki oleh Aga dan Dara. Cobalah berbagai cara untuk bisa memindahkan kontainer tersebut. Yang kelima, tuliskan semua cara yang bisa dilakukan dalam lembar kerja kalian. Lalu buatlah sketsa mengenai cara yang sudah kalian lakukan, lalu gambarkan seperti kalian. Lalu jika sudah, yuk kita diskusikan yang sudah kalian tuliskan. Gunakan sikap yang baik saat mendengarkan pendapat dari kelompok lain. Nah, kemudian sekarang bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Nah, yuk mereka mencoba mengangkatnya dan bisa. Tapi ternyata berat dan mereka tidak kuat ya. Jadinya mereka tidak jadi mengangkat. Lalu Aga mencoba menarik dan Dara mendorong. Korea bisa, ini bisa mudah. Itu lebih mudah mereka lakukan dibandingkan diangkat. Ketika mendorong, menarik dan mengangkat sebuah benda, kita sudah memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Akibatnya, benda diam bisa menjadi bergerak. Saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan dengan menggunakan otot pada tubuh mereka. Nih ya, akhirnya mereka berhasil juga nih.
susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Nah, kita menemukan kosakata baru di sini, yaitu yang pertama interaksi, artinya hal yang saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Lalu ada permukaan, yaitu bidang rangka di atas suatu benda. Bagaimana caranya agar luas permukaan jadi kecil ya? Kontainer ini memiliki luas yang lebar, makanya terasa berat saat didorong. Nah, salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil, sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Nah, kita akan melakukan percobaan. Kalian sudah mengetahui salah satu cara untuk memperkecil gaya gesek ya. Nah, sekarang yuk modifikasi kontainer agar dan darah agar bisa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Yang pertama, tuangkan ide kalian dalam bentuk gambar pada buku tugas. Kemudian pada gambar yang kalian buat, tuliskan keterangan berikut. Yang pertama, apa yang kalian tambahkan pada kontainer tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana mengapa kalian berpikir ide kalian bisa memudahkan Aga dan Dara jika ingin memindahkan kontainernya ke tempat lain. Nah, yang ini nanti disesuaikan ya dengan ide adik-adik. Namun mungkin tadi untuk percobaan ini boleh juga adik-adik tadi menggunakan roda, misalnya tadi kontainernya begini ya. Nah, rodanya bisa 4 kanan kiri ya, 4, atau bisa juga menggunakan kayu ya. Jadi nanti dikasih lagi kayu kecil misalnya di sini ya, atau misalnya kayunya agak lebih besar boleh, atau lebih kecil lagi boleh. Ini misalnya ya, nanti dicoba-coba ya. Nah, kemudian sekarang mari refleksikan. Yang pertama, apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda. Lalu yang kedua, apa saja kegiatan sehari-hari yang memakai gaya? Misalnya dalam membuka dan menutup pintu, mencabut rumput, bersepeda, dan lain-lain. Nah, adik-adik juga bisa mengidentifikasi pengaruh terhadap aktivitas yang disebutkan tadi ya. Kemudian kapan gaya gesek terjadi? Nah, saat benda bersentuhan dengan benda lain, itu dia akan bergesekan. Nomor 4, apa pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Saat benda bersentuhan dengan benda lainnya ya, mana nih nomor 4 ya? Semakin besar gesekannya, maka semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Yang kelima, bagaimana cara memperkecil atau memperbesar gaya gesek pada suatu benda? Nah, menghasilkan atau memperbesar lebar benda yang bergesekan. Jadi lebar benda yang bergesekannya diperkecil atau diperkecil atau diperbesar ya. Nah, di bagian belajar lebih lanjut, jadi nanti kita lihat ini contoh membuat benda dia menjadi bergerak. Ya, contohnya kita menendang bola, lalu bermain badminton ya, atau misalnya mengubah arah gerak benda ketika kita main badminton. Ketika ada yang melempar koknya, lalu kita pukul dengan raketnya, itu kita mengubah gerak arahnya ya, atau mengubah bentuk. Contohnya botol minuman supaya bisa digunakan kembali di remas-remas seperti ini, itu nanti bentuknya akan berubah. Kemudian di memilih tantangan, apakah kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai akibat pengaruh gaya pada suatu benda? Sekarang, mintalah lembar kerja tambahan ke guru, lakukan pengamatan di lingkungan sekitar, baik di rumah ataupun di sekolah. Amatilah berbagai macam aktivitas yang dilakukan orang-orang di sekitar dengan menggunakan otak mereka. Nah, kalian dapat mengetahuinya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, aktivitas apa yang mereka lakukan? Yang kedua, gaya apa yang bekerja pada benda tersebut? Kemudian, apa pengaruh terhadap benda dari gaya yang diberikan? Kemudian yang berikutnya, aktivitas yang dilakukan ya, contohnya buka pintu. Ya, gaya yang bekerja adalah gaya dorong, pengaruh terhadap benda, pintu yang diam saat ditutup menjadi bergerak ketika dibuka. Itu contohnya ya. Nah, kalau sudah, berikan lembar pengamatan itu ke guru kalian untuk didiskusikan. Ya, lalu tanyakan ke diri sendiri, apakah ada aktivitas yang tidak memakai gaya? Jika ada, aktivitas apa itu? Nah, ini ya adik-adik ya. Kemudian berikutnya sifat gaya gesek. Nah, ini akan ada percobaan lagi ya. Tahukah kalian bahwa gaya gesek bisa mempengaruhi kecepatan gerak benda? Yuk kita lakukan eksperimen ini. Alat dan bahannya adalah bola, benda berbentuk kotak, ya usahakan ukurannya mirip dengan bola, lalu papan, lalu
Nah, ini contoh. Percobaan pertama adalah pergi keluar kelas bersama teman kelompok. Cobalah gerakan bola pada berbagai macam permukaan seperti tanah, pada lapangan rumput, lantai, dan sebagainya. Amati gerakan bola pada masing-masing permukaan. Setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman kelompok pertanyaan berikut. Yang pertama, pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Yaitu jawabannya adalah di permukaan yang halus, licin, atau rata. Kemudian pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Yaitu di permukaan yang kasar atau tidak rata. Lalu kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Rata dan tidak rata atau halus tidak halus, licin dan tidak licin? Ya, perbedaannya ya tadi cepat dan lambat. Kemudian berikutnya percobaan yang kedua, gerak benda pada permukaan miring ya. Langkahnya pertama, siapkan papan pada posisi miring seperti di gambar. Secara bersamaan simpan kotak dan bola pada papan bagian atas dan biarkan keduanya bergerak. Amati gerakan masing-masing benda. Setelah mencobanya, diskusikan bersama teman kalian pertanyaan berikut. Yang pertama, benda apa yang bergerak paling cepat? Yang paling cepat adalah bola. Lalu yang paling lambat adalah kotak. Nah, kemudian C, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Yaitu perbedaan bentuk ya pada permukaan bendanya. Benda kosong memiliki permukaan yang lebih luas. Kalau kita lihat dari bawah, kotaknya misalnya seperti ini. Tapi kalau bola, dia hanya sebesar titik saja. Jadi ketika dia istilahnya balapan ya, siapa yang duluan, itu akan lebih dulu bola karena dia menggelinding lebih cepat. Ya, kalau kotak akan ada gaya geseknya. Nah, kemudian mari refleksikan. Yang pertama, apa yang mempengaruhi gerak benda? Ya, yang pertama besar gaya yang diberikan, lalu bentuk permukaan, luas permukaan, dan juga berat benda. Yang kedua, apa perbedaan permukaan yang kasar dan licin pada gerak benda? Yang perbedaannya adalah permukaan yang kasar akan memberikan gaya gesek yang lebih besar. Akibatnya gerak benda menjadi lebih lambat. Sebaliknya pada permukaan yang licin, gaya gesek akan semakin kecil sehingga gerak benda lebih cepat. Kemudian yang ketiga, apa saja yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda? Nah, yaitu bentuk permukaan ya, bisa kasar atau licin atau rata, lalu luas permukaan yang bergesekan serta berat bendanya. Yang keempat, menurut kalian, apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Tentunya kalau tidak akan ada gaya gesek yang menghentikan benda, sehingga benda akan terus bergerak tanpa henti. Kemudian, adakah benda-benda di sekitar kalian yang memanfaatkan gaya gesek? Nah, ini nanti akan bervariasi ya. Kira-kira benda apa saja yang memanfaatkan gaya gesek. Kemudian belajar lebih lanjut, kalian pernah lihat sepatu bola? Paku-paku pada bagian sepatu bola bertujuan untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput nih ya, sehingga para pemain tidak mudah terpeleset. Kemudian pemberian oli atau pelumas pada roda pagar nih ya adalah cara untuk memperkecil gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong. Nah, adakah cara lain yang di sekitar kalian yang bertujuan untuk memperkecil atau memperbesar gaya gesek? Nah, nanti dilihat di sekitar adik-adik ya. Kemudian apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda-benda. Lalu gaya membantu kita memindahkan benda, gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, saat kalian mendorong, menarik atau mengangkat benda, kalian menggunakan gaya otot. Yang keempat, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk dan ukurannya luas. Nah, pembelajaran kita untuk topik A sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kita ice breaking dulu agar lebih semangat. Kayaknya udah agak lemes, jadi kita ice breaking dulu. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, siap.
sini ada gambar apa yang pertama? Gambar Gambar timbangan ikan. Nah, di sini termasuk ke dalam benda pegas tidak? Ya, timbangan ikan. Nah, benda pegas banyak ditemukan pada benda-benda sekitar kita. Nah, ini contohnya timbangan ikan. Timbangan ikan itu tidak hanya digunakan untuk timbangan ikan saja ya, Nek. Kita sering lihat toh, sering lihat di sekitar kita. Sering lihat di sekitar kita itu ada apa? Bapak-bapak yang suka beli rongsokan. Nah, beliau itu apa? Menimbang hasil beli rongsokan itu menggunakan timbangan ikan. Kenapa? Agar lebih praktis, betul sekali, lebih mudah dibawa kemana-mana. Soalnya Nek, coba bayangkan Nek, bapak-bapak itu bawa timbangan sih dulu, timbangan yang apa? Yang besar. Nah, akan sulit tidak? Sulit, makanya menggunakan timbangan ikan tersebut. Kemudian selain timbangan ikan juga ada pulpen mekanik. Nah, pulpen mekanik itu seperti ini. Guru punya pulpen mekanik. Nah, di dalam pulpen mekanik ini, di sini ada apanya, anak-anak? Ada pernya. Nah, pernya ini gunanya untuk apa? Memasukkan dan mengeluarkan apa? Pena, ujung pena. Gunanya itu. Jadi yang bekerja pada pulpen mekanik ini adalah pernya. Nah, jika kita akan menggunakan, kita tinggal memencetnya. Memencet keluar. Ketika kita sudah selesai menggunakan, kita pencet lagi, akan masuk. Jadi gunanya untuk memasukkan dan mengeluarkan ujung pena. Ya, betul sekali. Gunanya dalam pulpen mekanik itu adalah mengeluarkan dan memasukkan ujung pena. Nah, kemudian pen itu adalah termasuk benda yang elastis. Termasuk benda yang elastis selain karet. Jadi mungkin kalian berpikir, Bu, elastis itu kan cuma karet yang lentur. Nah, tetapi ternyata yang termasuk benda elastis itu tidak hanya karet, tetapi pen juga. Oke. Kemudian kalian apa? Di rumah punya kasur spring bed? Ada yang punya? Ada yang punya? Punya. Oke, nah di dalam kasur spring bed itu dalamnya juga ada ada airnya. Gunanya untuk apa? Agar kita saat tidur lebih nyaman. Lebih nyaman ketika kita misalnya kita biasanya Nek, anak kecil atau mungkin ya kalian suka senang untuk loncat-loncat di atas kasur tersebut ya, loncat-loncat di atas kasur tersebut. Nah, akan naik turun atau mental. Oke, nah itu karena apa? Karena ada pennya. Nah, di situ. Nah, siapa yang di rumah sing senengane gur loncat-loncat di kasur? Ayo. Mbak Amira suka? Ya ampun, Mbak Amira kan naik kasur sobek gimana? Tapi menyenangkan ya Mbak Amira ya? Ya, bisa naik turun. Jadi kita di rumah juga punya mainan. Nah, selanjutnya contoh benda elastis lagi. Nah, ini apa? Gambar apa, anak? Gambar shockbreaker. Itu biasanya berada atau digunakan di mana? Di motor, di sepeda motor. Mungkin nanti ada yang belum tahu atau yang penasaran, nanti bisa setelah jam pelajaran bisa keluar lihat di motornya Bapak Ibu guru. Oh iya, ada shockbreakernya. Atau mungkin biasanya kalian sudah lihat semuanya. Mungkin kalian nggak tahu, taunya oh ini ada pernya, tapi nggak tahu manfaatnya. Manfaat dari shockbreaker itu apa? Untuk apa? ketika di jalan nggak rata, ketika menghitung tidak sama. Oke, betul sekali. Jadi ketika di jalan yang tidak rata atau kata Mbak Amira tadi jeblok, itu tidak sakit. Nah, tidak sakit. Jadi tidak ketika kena benturan tidak terasa sakit. Nah, bisa kalian bayangkan misalnya di motor itu tidak ada
pasar malam itu ada trampolin yang muatnya itu bisa dipakai mungkin 10 anak bisa, karena terlalu trampolinnya itu lebar. Itu mungkin buat anak-anak itu senang, banyak temennya. Tapi ketika tidak hati-hati dalam kita memainkan trampolin, ketika misalkan ini jangan ya, misalkan kita tergelincir, jatuh lah teman yang lain tergelincir, nah terus menimpa kita atau menginjak kita, nah itu akan berakibat fatal, akan nanti badannya sakit atau ada salah satu mungkin ketika ini kakinya terseleo, terus tadi keinjek tadi ya. Nah jadi guru berpesan ketika kalian nanti bermain trampolin, kan biasanya kalian masih suka ke pasar malam dan sebagainya, untuk berhati-hati. Kemudian sekarang kita bentuk kelompok. Nah, kita bentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD. Kita mengerjakan LKPD atau percobaan. Nanti Bu Guru akan membagikan masing-masing kelompok itu ada percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, percobaan 1 itu tugasnya untuk apa? Nah, nanti kalian baca di sini. Kalian baca pelan-pelan bersama kelompok kalian. Tugasnya itu apa saja toh? Nah, setelah itu dikerjakan ya untuk LKPD 1-nya. Setelah selesai mengerjakan LKPD 1, kalian mengerjakan LKPD 2. Ini juga ada percobaannya. Percobaannya menggunakan apa, Bu? Percobaannya nanti menggunakan karet dan kertas. Nanti akan Bu Guru bagi masing-masing kelompok karet dan kertas untuk membuat percobaan. Nah, sekarang untuk kelompoknya kita bentuk kelompoknya itu masing-masing meja ini ya, kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, sekarang Bu Guru bagikan dulu LKPD-nya. Guru bagikan dulu LKPD-nya, silakan dikerjakan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kemudian guru bagikan kertasnya. Kertasnya ini nanti untuk membuat bola-bola. Ya, tapi kan semuanya mencoba. Ya, semuanya mencoba. Walaupun kelompok, tapi semuanya mencoba. Kelompok itu adalah berdiskusi, jadi tidak cuma mengandalkan satu orang yang mengerjakan. Paham anak-anak? Paham. Ini untuk anak-anak. Percobaan 1 dulu ya. Iya, Percobaan Bu. 1 dulu. Kertasnya ditaruh dulu. Percobaan 1 dulu. Baik, silakan baca dulu perintah atau tugas pada percobaan 1. Percobaan 1 itu apa tugasnya? Nah, karet gelang. Jadi karet gelang kalian tarik sepanjang-panjangnya, tapi jangan sampai putus ya. Ya, jangan boleh. Yang keras enggak apa ini minta 1. Oh iya. Ya, putus karetnya. Ya, enggak apa-apa. Nah, ditarik jangan sampai putus. Kalau ada yang mau karet lagi nanti bilang ke guru ya. Jangan sampai putus. Nah, setelah itu boleh loh di
Baik, sama. Berarti jawabannya benar semua ya. Silakan Mbak Suci duduk kembali dan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3 yang telah mempresentasikan percobaan 1 dan 2. Kemudian kesimpulan dari percobaan 1 dan 2, adakah yang bersedia untuk menjelaskan? Baik, Mbak Maifah silahkan dibacakan. Percobaan ini membantu kami memahami konsep elastisitas, yaitu kemampuan benda untuk mengembalikan bentuk dan ukuran awalnya setelah diberikan gaya. Kami juga belajar bagaimana gaya elastis dapat digunakan untuk melontarkan bola kertas dan melakukan pekerjaan lain yang melibatkan sifat elastis benda seperti karet gelang. Oke, betul sekali. Terima kasih Mbak Maifah. Beri tepuk tangan untuk Mbak Maifah yang telah membacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Bu Guru akan memberikan reward atau penghargaan untuk kelompok yang sudah aktif, ya, sudah aktif. Nah, yang sudah aktif itu bagaimana? Ketika ditanya aktif menjawab, kemudian aktif angkat tangan, kemudian ke depan untuk memberikan jawabannya. Kelompok yang paling aktif adalah kelompok 3. Nah, di sini Bu Guru beri bintang 4. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian disusul kelompok 1 dan 2 sama. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Bu Guru harap semuanya aktif semua. Kemudian untuk sebelum melanjutkan kembali, kita ice breaking dulu ya. Biar lebih semangat, tidak lemes-lemes. Bu Guru lihat ada yang sudah lemas, ada yang kepalanya ditaruh di meja. Biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Buka tutup ya. Ya, kita mulai. Buka tutup, buka tutup. Penepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Kemudian untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak menguasai materi hari ini, silakan mengerjakan lembar evaluasi. Silakan ditulis dulu identitasnya, ya, identitasnya dulu, kemudian dikerjakan. Dikerjakan masing-masing ya. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Gimana? Ya. Ya, silakan dikerjakan.
tersebut.